A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Abang kakak yang baik rahmati Allah. Kemarin kita sudah belajar tentang Al-Mujahidun. Kalau di ayat An-Nisa, surat An-Nisa ayat 95 ini disebut dengan Al-Mujahidin atau Al-Mujahidun. Kata-kata jahada yujahidu, bersungguh-sungguh ini diterjemahkan oleh orang-orang yang tak ngerti Islam sebagai holy war, perang suci. Padahal terjemahan dari mujahadah tidak sesempit itu. Inilah karena banyaknya orang-orang yang tak ngerti Islam lalu bicara, lalu orang-orang yang ngerti Islam diam, akhirnya ta'rif atau definisi yang salah jadi tersebar luas. Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajat. Orang yang berjuang, maka yang berkorban, keluarkan tenaga, harta, itu diangkat derajatnya sama Allah dan pasti berbeda. Cuma kemarin saya lupa nyampaikan, kalau derajatnya beda, levelnya beda, maka ujiannya pasti beda. Yang satu tukang nyinyir, apapun yang dikerjakan orang disalahkannya terus. Kau ngapain bagi-bagi buku tulis kayak tak ada kerjaan? Sabar. Doktor S3 matematika, doktor, terus bagi-bagi buku tulis. Dia gak yang fundraising, dia gak yang posting, dia gak yang delivery. Orang-orang bilang kau gak yang pusing gitu. Tapi saya bilang sama beliau, dok, saya bilang, Pak Dokter, apa yang antum alami sudah saya rasakan dulu. Jadi jangan berhenti berbuat, lanjutkan. Saya bilang. Jadi ketika faddola yufaddilu, Allah kasih keutamaan. Kalau dalam kaidah itu kan al-ajru ala qadril masyaqqah. Balasan dari Allah itu berbanding lurus dengan tingkat kesulitan untuk mendapatkannya. Nah, maka biasanya abang kakak semakin sulit mendapatkan sesuatu itu, biasanya balasannya dari Allah semakin besar. Nah, mudah-mudahan kita bersabar sama proses untuk mendapatkannya. Apapun itu, ikhlas. Itu memang tidak mudah. Tapi saya juga mau kasih tahu sama abang kakak, jangan bilang sulit, tapi bilang saya sedang berusaha. Ini kan rumus kehidupan. Jodoh misalnya gitu, tidak sulit. Bilanglah saya sedang berusaha. Namanya kan tagline-nya gitu, amal usaha, ya namanya juga usaha. Gitu tagline-nya. Kan sofa marwah, ingat nggak sofa marwah? Analogi sofa marwah. Sofa marwah. Dan di mana air zam-zamnya keluar? Apakah di bukit sofa? Tidak. Di bukit marwah? Tidak juga. Allah takdirkan keluar di bawah kakinya Nabi Ismail, yang itu posisinya dekat dengan Ka'bah. Kalaulah Siti Hajar saat itu baper atau dia anak alay gitu. Ini hati-hati, tiba-tiba dipotong video saya ini. Dia akan bilang, ya elah, tahu gitu ngapain gua lari-lari sofa marwah. Justru sofa marwah itulah yang mendatangkan zam-zam. Karena ranahnya beda. Manusia zonanya adalah zona usaha, Allah subhanahu wa ta'ala zona keputusan, zona hasil, skor akhir. Kalau kita semua zona usaha. Paling tinggi, paling mentok kita hanya sampai di level ud'uni astajib lakum nih 40-60. Nah ini pembagian saham kalau bisnis tuh bang, bagus bang, 40-60 bang. Jadi kalau tanya berapa bagi saham kita bang, 40-60 oke. Nah mantap. Kenapa? Ada ayat Qur'annya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ini ranah tertinggi dan ini perintah Allah. Nah, jadi pagi hari ini saya mau ngajak abang. Kemarin kita udah bicara pelit.
Udah bicara pola, kakehan pola, raja pola, udah semua udah kita bahas kemarin kan? Hari ini 40-60. Jadi kalau ada orang ngajak kerja sama dia sama Munzalan, berapa sahamnya Pak? 40-60. Nah, dapat dari mana 40-60? Ud'uni astajib lakum. Jadi sebutan fantasyiru, sebutan bismika, itu semuanya doa. Kalau ditanya, kenapa abang berani bilang doa kita 1 miliar 1 bulan? Misalnya begitu. Loh, kami lagi dagang sama pemilik dunia gitu bang. Kami lagi serahkan bisnis ini kepada pemilik yang sesungguhnya. Ya kan? Jadi ud'uni astajib lakum. Ud'uni astajib lakum. Tuhanmu berfirman, wa qala rabbukum ud'uni. Ud'uni astajib lakum. Ini ayat bisa dibilang terkenal tapi tidak terkenal gitu. Penting tapi tidak, jarang digubris orang. Padahal statement itu jelas, ud'uni astajib lakum. Cuma kemarin saya terjemahkan, Allah mengabulkan, insya Allah pasti dikabulkan. Tapi Allah rubah apa? Bentuk. Terus waktu, tempat. Ustadz, ada tanah Ustadz, di mana Bu? Itulah Ustadz, saya aja tak tahu di mana tempatnya katanya. Mau diapakan Bu? Saya mau wakafkan. Oh, kenapa Ibu wakafkan? Karena saya tak tahu tempatnya di mana Ustadz. Wah, gimana lah ini wakaf ke pindahkan masalah. Habis itu berdoalah kami, ya Allah kalau bisa dakwah tidak usah lah jauh-jauh. Kalau bisa kita di dekat-dekat ya Allah. Kalau bisa tamu-tamu tuh tidak usah lagi nginap-nginapkan di tempat-tempat yang jauh, cari dekat-dekat. Allah kabulkan. Tadinya kita punya tempat di satu tempat lah pokoknya, sebut saja di mana gitu lah. Maunya untuk tamu, tapi qadarullah tidak bisa dan tidak jadi terus. Ada apa tempat ini kok tidak bisa terus dipakai? Sekalinya datang Airus di Gading Mansion, datang ruko kita sendiri, datang wakaf produktif. Oh begini cara Allah ganti rezeki. Ud'uni astajib lakum abang kakak. Jadi berdoalah maka dikabulkan. 40-60. Jadi berdoalah sama dengan dikabulkan. Kasih bintang di sininya. Nah, syarat dan ketentuan berlaku. Setuju tak kira-kira? Allah bisa kabulkan, tapi diganti. Bisa jadi yang diganti tempat. Bisa jadi Allah gantinya waktu. Bisa jadi Allah gantinya bentuk. Oh, biar gampang dibikin BTW ya singkatannya. Ya Allah saya pengen jodoh ya Allah gitu. Allah ganti bentuknya. Ya kan? Ya kan bisa jadi slime bentuknya bisa gitu kan. Atau apa tuh namanya squishy. Jadi Allah ganti bentuk. Kita kemarin bikin ngomong sama teman-teman UK, Ustaz Yusuf, Ustaz Dede, Ustaz Fanani, kita bikin kampus, bikin universitas. Ya kan? Allah kabulkan. Dulu saya berpikir, ini anak-anak santri yang sudah selesai 30 juz mau melanjutkan kuliahnya, kemana mereka belajar? Kalau mereka dimasukkan ke tempat yang tidak tepat, hafalannya justru malah habis dan hilang. Saya berharap gimana supaya anak-anak dari lulusan pondok-pondok tahfiz nih bang, sekarang kan ribuan pondok tahfiz, lulus 30 juz, mau kemana mereka nih? Gimana ngasah anak-anak nih supaya jadi diamond? Di mana tempatnya? Anak nyuruh-nyuruh orang, oh iya siap kiai, siap kiai ya, sampai hari ini tak datang-datang. Oh rupanya Allah ganti bentuknya, jadilah universitas kehidupan. Tunggu tanggal mainnya nanti, insya Allah kakak ya, sabar-sabar ya. Ini para ustadz, dosen rektornya udah berapa hari kurang tidur dan sampai kena. Semua udah lengkap dah, ada masuk durian, ada masuk angin, ada apa semua masuk dah. Ya kan? Lengkap. Nah, gitulah kalau sama Munzalan saya bilang full time full heart. Jadi kalau sama saya bilang kita ngulang lagi sejarah dulu. Episode Jamaluddin Al-Afghani Hall. La rohata fid dunya, ar-roha fi tabadulil a'mal gitu.
Mungkin ini terkesan basa-basi, tidak ada istirahat di dunia. Dan memang sejatinya tak ada istirahat apa? Ngapain pun kita tetap ada ini. Daripada kita, kalau kan gini kaidahnya, kalau kita tidak disibukkan dengan kebaikan, kita pasti disibukkan dengan kemaksiatan. Setuju tak? Maka mumpung Allah kasih waktu, ya kan, insya Allah kita gunakan sebaik-baiknya. Maka saya bilang ini Universitas Kehidupan ini benar-benar nih. Jadi insya Allah mohon doanya dari abang kakak semuanya. Jadi tidak ada mahasiswa namanya santri. Nanti wisudanya kapan Ayaman? Ketika dibungkus kain kafan. Makanya ketika abang kakak nanti daftar jadi santri di Universitas Kehidupan, salah satu nanti ngisi formulirnya adalah beli kain kafan. Dan ini serius. Udah siap kita mati sebagaimana di mana kemarinnya dia? Tar. Nah, ini abang kakak lihat. Banyak yang belum tahu nih. Mahkota Kesultanan Turki dahulu sangat besar. Kenapa Kesultanan Turki mahkotanya besar-besar? Ternyata sarip atau penutup kepala sultan sesungguhnya adalah kain kafan yang dililitkan di kepala. Jadi kata Ustaz Yusuf kemarin, ini ada sanadnya. Universitas Kehidupan itu ada sanadnya. Sebagai pengingat kematian, kelak jika sang sultan wafat, jasadnya akan dibungkus oleh kain penutup kepala yang telah dipakainya selama hidup. Inilah orang cerdas. Siapa yang baru tahu? Pegang kepalanya. Astagfirullah. Beli baju tak berhenti. Jilbab update. Ada jilbab yang anunya di sini, ada yang ikatannya naik ke atas, ada jilbab sakratul maut namanya, dililit. Tengok di YouTube ya, tengok di YouTube. Kalau TikTok saya tak tahu cara membalikkan kameranya. Nah, nih. Mahkota Kesultanan Turki dahulu sangat besar. Mengapa? Ya kan? Karena ini adalah kain kafan yang dipakai di kepala. Masya Allah, tabarakallah. Bisa kebayang tuh besarnya kayak apa. Jadi mungkin kalau bayangan saya ya, sultan-sultan itu tuh sebelum memutuskan sesuatu dia ingat mati loh. Gimana nih? Nah, makanya di logo UK itu kita cantumkan ada tali. Tali itu adalah tali kain kafan. Umar bin Khattab menulis di cincinnya, kafa bil mauti wa'izon ya Umar, cukuplah kematian sebagai pengingat. Maka judulnya apa ya man? Buka aja SMK, kain subur menggapai keberkahan. Ayaman gitu, buka aja. Munzalan TV, buat yang TikTok banyak yang belum tahu. Jadi orang cerdas ternyata orang yang paling banyak mengingat mati dan paling banyak mempersiapkan kematian. Jadi kenapa kita totalitas jam 7, jam 6 sudah pakai full dress rapi begini? Inilah dalam rangka mempersiapkan kematian. Nggak ada ceritanya kita masih bawa liur, pergi sholat subuh tuh dalam apa? Bajunya kotor-kotor, tak ada, nggak level. Kita subuh tuh pakai yang terbaik. Barang-barang yang bagus-bagus bawa ke masjid sholat subuh. Ajak dia sholat. Biar masuk Islam barang-barang tuh, jam tangan, handphone. Serius saya. Ya kan, jas baru keluar dari laundry masih wangi, pakai sholat subuh, ngadap Allah. Ya Allah, aku ngadap engkau dengan baju yang terbaik. Gitu. Jadi saya nanti tuh masuk dalam kurikulum di UK. Salah satu tanda itu, kalau sholat subuh tuh presentasi kita. Jadi kalau bagi saya, sholat subuh tuh harga diri. Saya akan pilih yang bagus-bagus untuk sholat subuh tuh. Pakai cincin, pakai jam, pokoknya full kayak pamer gitu sama Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits itu. Jadi tidak ada celana, mohon maaf ya, celana dalam tuh set A, set B gitu. Kemarin set B, hari ini pakai set A-nya gitu, enggak bisa. Pakai yang baru, kaos dalam pakai yang baru, kemeja, celana. Maka saya kalau udah safar tuh biasanya bawa koper banyak tuh. Karena enggak mau saya ngadap Allah pakai baju atau celana yang udah dipakai kemarin, enggak mau. Tapi kalau belum tahu ilmunya enggak apa-apa. Nanti kalau sudah jadi santri UK, abang kakak harus tahu rumusnya. Kita hari ini punya tambahan energi. Apa
energinya? Ud'uni astajib lakum. Allah rubah apa abang kakak? Allah rubah bentuknya. Oh kata Allah, mobil kau ini kekecilan, aku ganti dengan lebih besar. Oh rumah kau ini kayak gini, enggak, aku ganti bentuk kata Allah. Pindah-pindah dekat masjid. Ngapa ngontrak di sini enggak bisa, ngontrak di sini tak bisa? Rupanya Allah takdirkan kita digeser, pindah supaya kontrakannya dekat dengan masjid. Itu yang saya alami. Dulu di Kuala Lumpur namanya apartemen, betul. Tapi jauh dari masjid. Apartemen teratai mewah namanya. Balik ke Pontianak, ditarik. Saya mentadaburi ayat faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faza. Zuhziha itu artinya digeser. Allahumma paksain. Jadi saya yang tadinya tanda kutip ya tahu masjid itu penting, sama Allah dipaksa untuk pindah dekat-dekat dengan masjid. Mau tak mau akhirnya. Kan mafia amal, proletar 2012 tuh. Apalah kerja saya? Ya tak ada ngapa-ngapa kan? Mau ngelamar jadi dosen, nggak pede, mau ini nggak berani. Akhirnya jualan di pinggir jalan, jualan kopi. Lalu sambil nunggu-nunggu waktu jualan kopi, ke masjid lah. Lama-lama saya pikir, kenapa harus ke masjid ya? Ada apa ya? Kalau perempuan sholat di rumah harus rapi juga nggak Ayaman? Boleh pakai daster bolong tuh ketiak, selama sholatnya nggak ngadap Allah. Nah gitu ya. Kalau sholatnya tuh nggak ngadap Allah, nah hati kau lah. Tapi kalau sholatnya ngadap Allah, masa pertanyaan, kalau kami perempuan sholat di rumah harus rapi juga nggak Ayaman? Kau lagi ngadap siapa? Mau di rumah, mau di masjid, ngadap siapa? Siapa yang didatangi ini siapa? Saya sering tegur Fire, ganti jangan pakai kaos Fire, pakai jas. Ambil nak, jangan sampai lagi sujud, palung Mariananya nampak. Terusan Suez tuh loh. Apa yang nampak waktu sujud tuh? Terusan Suez, ya kan? Tinggal digesek tunai ya, srek gitu. Sampai saya sering tegur budak-budak, kita jangan sholat pakai kaos. Antum kalau pernah lihat saya kan, tengok saya kemarin safar. Kalau makan, saya pakai kaos. Ingat nggak kemarin? Saya pakai kaos yang ada tulisan di sininya itu kemarin. Tapi begitu ke masjid, antum lihat nggak saya pakai apa? Berubah kan dress code-nya kan? Ada jas, ada kopi ya. Udah saya standby kan di mobil. Memang udah niat gitu. Emang boleh seniat itu? Ya wajib. Hai istri-istri yang di rumah, yang suaminya di sini, ingatkan suaminya. Kalau udah misal antum keluar di jam 10 misal gitu, jam 11, nanti prediksi nih makan ya kan, bakso beludah setengah jam misal gitu ya, bahasa saya sebelum ya kan, akan ada jadwal antum keluar rumah bersama keluarga itu nabrak waktu sholat. Istri ingatkan, ya bi, nggak bawa jas ke atau bawa outer ke, ya kan, mau minjam duit sama orang yang antum pegang-pegang lutut tuh. Assalamualaikum Pak Haji, bajunya sopan sekali. Masa ngadap Allah memberi rezeki nggak sesopan itu? Gitulah kira-kira analoginya. Nah ini tolong disampaikan. Ada dalilnya Ayaman. Ini ada nih 731. Saya nggak ngomong kosong. Coba buka 731. Saya sering ingatkan ini, tapi tidak apa-apa lah, biar berbusa-busa. Berapa kali saya ingatkan tentang ini ya dia? Ya kan? Antum menghadap Allah, itu dulu yang harus dipahami. Menghadap Allah. Ya Bani Adam, hai anak Adam. Siapa anak Adam? Atalah. Loh, logikanya gini loh. Antum ketemu sama orang, misalnya gini, ada satu tempat tuh yang nggak boleh kalau nggak pakai sepatu, pakai sendal disuruh keluar. Dunia dan manusia yang sama-sama hina gitu, kok bisa bikin aturan segitunya gitu? Allah bilang kita khudhu zinatakum inda kulli masjid. Maka bang, saya sering bilang sama saudagar-saudagar, barang-barang branded kita tuh, jam tangan kita, jas yang bagus-bagus, baju, pakailah ke masjid. Nanti hilang kayak titipkan di tempat itu, kan ada tempat penitipan. Kalau kita pakai barang mahal sengaja letak luar, itu namanya sedekah akbar.
Sedekah akbar namanya bang. Karena orang yang curi bilang gini, khutbah Jumat ini kan ambillah yang baik-baik, tinggalkan yang buruk-buruk. Suka khutbah ini kata dia. Keluar dia, tinggalkan yang sendal buruk dia. Dia ambil yang sendal yang bagus. Titipkan, jaga. Saya sering dikasih orang apa gitu, saya pakai, saya bawa. Makanya saya melawan diri saya tuh. Kalau pergi ke mall, saya pakai kaos ya, kayak baju biasa. Tapi begitu dah saya tahu nih, saya tanya sama bunda dulu, dah kita keluar nih lama dah? Berapa jam kira-kira? Sekian jam ya, mau ke sini. Oh, ini akan panjang nih. Berarti saya harus bawa jas. Jadi dalamnya kaos, luarnya ada outer, minimal jaket ke atau apa gitu. Ini perintah Allah yang sedang kita lakukan abang kakak. Jadi saya mau kasih tahu sama teman-teman, jangan biasakan, ya kan? Jangan biasakan gitu, pakai baju yang apa adanya ngadep Allah. Sedih kadang-kadang kan pakai kaos, mohon maaf kaos yang bekas tidur tadi malam, ada air liurnya, belakangnya nomor partai, la haula wala quwata illa billah. Begitu sujud ada terusan Suez. Sah enggak sholatnya? Batal atau gimana? Ini mumpung ada ahli usul fiqh, Anda enggak pernah jawab. Apa hukumnya? Ketika sujud tuh terusan Sueznya tuh nampak. Batal atau gimana? Hah? Kalau dia tahu, dia harus mengulangi. Terus kalau temannya di belakang gesek tunai gitu, batal juga temannya. Jangan bilang celengan ya, saya nyebutnya terusan Suez. Paham kira-kira kawan-kawan yang biasa di lapangan? Ya, teman-teman MN, ya kan? Jangan sholat lagi pakai kaos. Ngadap Allah antum tuh. Ingat antum sedang betul. Orang bilang begini kan, Ayaman, ini kan kita nutup aurat. Iya, nutup aurat. Kita kalau ketemu sama investor, ketemu sama donatur, ketemu sama muzaki, berani pakai kaos gitu ya? Kan enggak. Yang perintah Quran bang. Dan saya udah contohkan kan. Kemarin saya bilang, ini jas saya 70.000. Nah ini pun yang saya pakai ini 100.000. Jas yang saya pakai ini 100.000. Ini kan produk luar negeri gitu lah. Mau bilang lelong kan gak enak, jadi kita bilangnya luar negeri. Lelong kalau kata orang Pontianak. Nah, Ayaman, kalau kita melihat terusan Suez, apakah harus mengingatkan? Ya tergantung kapan mengingatkannya. Kalau waktu sholat, woi terusan Suez, batal sholatnya ingatkan. Habis sholat mungkin kita kasih tahu, bang, afwan, tadi terusan Suez abang nampak. Jadi saya mau lewat situ tadi sebenarnya gitu. Makanya di Munzalan kan antum lihat kaos-kaos Munzalannya dia masih kan semua kaos-kaos kita panjang atau konsepnya oversize. Saya kalau kaos sengaja pilih XL. Kalau pakai kaos yang lengan pendek gitu, bahan katun, itu saya pilihnya pasti XL atau oversize. Nah maka dia ndak nutup. Kalau di Munzalan kita bikin modelnya kurta, di bawahnya panjang, oversize. Khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Jadi Allah bilang pakailah pakaianmu yang indah. Tidak harus mahal Bang Kakak. Saya nyontohkan sama Bang Kakak baju yang saya pakai. Kalau baju ini kena kasih orang ya. Nah, ini kena kasih orang, Casio. Dikasih orang. Jasnya ini 100.000. Apa nama butik kita, Pak? Butik apa namanya? Tempat kita. Selby. Jadi begitu dengar harganya 70.000, 120.000, ya kan? Jadi khilaf jadinya. Tarik sana, tarik sini, tarik sana. Ya alhamdulillah. Matur sekelangkung Pak Ustaz, katanya inki, bro katanya. Orang kita gak Bang Abu. Tretan. Bang Abu belum dibawa nih ke mall kita nih. Bang Abu harus datang ke sana Bang Abu. Boleh. 70.000 Bang Abu. Yang ini punya saya ini 100.000. Cuci bawa ke laundry. Langsung wangi, mantap. Mana lah orang tahu? Mana orang nak periksa berapa kok ayaman tu, mana orang tahu? 70.000 ya. Besok saya antar Pak Abu gitu. Mas Jati mau antar. Mas Jati tahu kemana tuh?
lihatnya ke atas aja Pak Ustadznya. Ini anak baru, follower TikTok baru. Ya kan? Jadi orang pikir ayaman tuh pakai, enggak, saya bilang enggak harus mahal. Proper matching, nah itu. Manalah orang nak beli seperti baju gitu ya kan Bang? Cuma karena dulu namanya lelong, jadi harganya murah. Sekarang teman-teman pintar jualannya diganti pakai bahasa Inggris. Jadi namanya thrifting. Memang kalau antum mau jual sesuatu mahal tuh pakai bahasa Inggris. Jangan jual pisang goreng, bilang banana crispy, jadi 10.000. Jangan bilang ubi goreng 1.500. Cassava chips, kan? Sama gak? Nah kalau marahkan orang jangan bilang bengak-bengak ubi, bilang bengak-bengak cassava gitu misalnya. Stupid cassava gitu lah ya. Masya Allah, tabarakallah. Baju cakar kalau di Sulawesi ya, iyalah apapun namanya, di Pontianak namanya lelong. Dulu ada istilah Roma, rombengan Malaysia. Apa istilah lain lagi? Roma, lelong, bandel. Nah, kalau di Malaysia bandel. Lempeng sagu misalnya gitu. Pizza jadinya. Wah, mahal langsung ya. Saya ngasih wah ini pizza wah, enak wah, begitu dimakan. Oh ini lempeng nih kata wah, jatuh pizza tuh. Tak ada harga diri, aku jauh-jauh kita bawakan pizza kan, maksudnya wah ini pizza wah pakai keju wah gini-gini, dimakan sama itu lempeng gitu. Masih. Langsung tak ada harga diri pizza kita. Beli di mall gitu kan, namanya pizza ya kan, ini mozzarella wah begini. Nah itulah lempeng. Namanya mama, mana gak kita ngelawan? Iya. Tuh, nonton beliau nih. Wah itu namanya pizza wah, bukan lempeng. Kata itu lempeng zaman dulu itu ya, ada cerita lempeng. Jadi memang kalau udah dirubah dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia itu jadi murah langsung deh. Coba antum bayangkan pizza, bayangkan ya. Dah bayang pizza? Ah terus saya bilang lempeng. Bentuknya sama kan Bang Sam? Orang Sambas, saya orang Sambas, orang Sambas tahu lempeng kan? Persis kan, tipis-tipis gitu, pipe gitu kan? Kan mirip bentuknya. Lemper apa? Lemper. Garis miring, onigiri. Langsung mahal. Iya kan? Jadi kalau udah dirubah-rubah tuh, rice with peanut and sauce, with peanut sauce, nasi pecel, rice with peanut sauce, nasi goreng 11.000. Coba berapa sekarang Abu? 14. 14.000. Nasi goreng masih 14.000. Coba fried rice, oh langsung 25.000 Abu. Maka suruh orang milih mau nasi goreng 14.000, fried rice nih. Apa bedanya? Oh beda Pak. Beda apa nih? Beda bahasanya. Pas disajikan di meja kok sama yang 14.000. Kau kan bahasa Inggrisnya, lisensi bahasa Inggris yang mahal gitu Bang Abu. Coba jual sekali-sekali. Fried rice, ya kan? With egg, nah, gitu kan? Telur dadar Pak, tapi pakai egg gitu Mas. Astagfirullahaladzim. Ini agak lucu ya, saya harus baca ya. Ustadz, apa hukumnya menyukai dua wanita sekaligus? Terus yang nanya nih akunnya pemuda hijrah. La haula wala quwata illa billah. Akunnya Rafi jangan-jangan nih. Apa maksud ente nanya gini nih? Nama akunnya pemuda hijrah. Pertanyaannya tuh gimana cara sholat? Gimana kalau kita tuh lupa sujud misal gitu, sujud sahwi itu gimana? Itu pemuda hijrah namanya. Pemuda hijrah kok pertanyaannya, Ustadz apa hukumnya menyukai dua wanita sekaligus? Hukumnya gatal, apa? Nggak ada kan usul fikih kan? Anak kan boleh kan jawab gitu kan? Kalau bilang haram, mubah, itu ranahnya Ustadz Yusuf. Tapi kalau Ayaman jawabnya gatal.
Pakai outfit mewah di masjid, kalau dijulitin sok kaya, cara jawabnya gimana ya man? Maksud saya ke masjid itu enggak harus pakai emas 1 kilo gitu ya. Kan lagi rame di TikTok kemarin tuh, istri pakai daster aja, habis itu ganti istrinya pakai sanggul, pakai enggak gitu juga. Yang wajar aja, rapi. Kan Allah bilang khuzu zinatakum inda kulli masjidin. Abang kakak diam, salah. Abang kakak bergerak, salah. Pakai jilbab hitam, salah. Jilbab ungu, salah. Hidung terbalik, salah. Hidung ke bawah, ke atas. Kita tidak akan pernah betul di mata orang yang tidak suka sama kita. Kita miskin, salah. Kita kaya pun salah. Jomblo, salah total gitu. Mantap nggak nih? Oke ya, pas bang ya, mantap kali ya. Dia kan bukan Medan bang, Binjai dia. Kalau Medan kita CS bang, ya kan? Dia tidak mau ngaku Medan, dia bilang saya Binjai kayak gitu. Oh kena lah kau. Iya jaga jarak, pagi-pagi bikin happy lah. Kita kan hari ini belajar ud'uni astajib lakum. Bagaimana doa itu dikabulkan? Kita harus bahagia bang kakak. Definisi bahagia itu optimis, yakin. Kenapa? Karena saat Allah memerintahkan ud'uni astajib lakum, beliau yang berjanji bahwasanya aku pasti kabulkan. Cuma kita harus paham Allah itu merubah bentuknya, merubah tempatnya, dan merubah waktunya. Bentuk itu kan bisa barang, bisa orang. Coba bilang. Bisa barang, bisa orang. Handphone sama, merek handphone A, merek handphone B. Tapi Allah punya hadiah misalnya untuk kita. Dikasih Allah kita handphone yang lebih baik, kualitas lebih bagus, kameranya lebih bagus, kecepatannya. Jadi tidak buka pagi ini, buka mencet tombolnya pagi ini, siang zuhur nanti baru buka aplikasinya gitu. Kan ada tuh. Handphone kesabaran namanya. Handphone apa? Handphone kesabaran. Dipencet tuh berputar, di loading. Ustaz foto, fotolah saya. Saya dah senyum dari. Kenapa lama benar bang? Bentar Ustaz lagi loading katanya. La haula wala quwwata illa billah. Tapi kan tidak mungkin saya hina, tidak mungkin saya bilang maaf ya Kiai, maaf ya Yaman, handphone saya ini udah retak 1000 kata dia. Iya tidak apa-apa, saya bilang. Maaf ya Yaman. Jadi waktu pencet tuh, cek gitu, sampai dah kering lagi gigi saya ini. Kok belum selesai fotonya bang? Rupu masih loading, foto kawan. Sekalinya capture, cerek gitu kan bunyinya tuh. Nggak cek gitu enggak. Tuh habis itu lama lagi nge-save-nya. Sebentar Yaman tunggu dulu, jangan jalan dulu katanya. Ke-save enggak sini. Memori penuh. La haula wala quwwata illa billah. Udah kering gigi kita. Begitu memori penuh sebentar Yamannya saya delete. Yang hebatnya lagi tuh, bisa enggak pakai HP Yaman ya kata dia. Makin bagus lah kau nih. Nanti kirim ke saya Yamannya kata dia. Coba tengok kelakuan itu tuh. Nanti kalau kita tak gitu tuh dibilang sombong. Saya bilang ya Allah, gini-gini benar ngurus dakwah nih. Ngurus kelakuan umat nih, ya kan? Waktu ngefoto nyekreknya tuh loading. Kan biasanya ada save-nya lama atau enggak kan? Habis itu memori penuh. La ilaha illallah. Coba tolong di-tag pelaku-pelakunya nih. Habis itu dia bilang, kayaknya handphone Ayaman lebih bagus lah daripada handphone kami. Boleh nggak pakai handphone Ayaman ya? Nanti kirim ke saya ya kata dia. Betuah raya apa? Lebih afdol. Ya Allah. Nanti Ayaman kirim ke saya. Jadi kayak saya pula yang perlu dia gitu. Saya kadang ngeles dada. Itulah kelakuan jomblo-jomblo biasa banyak yang begitu tuh. Pakai HP Ayaman ya kata dia. Ayaman tahu kan nomor saya. Sok terkenal lah gitu. Ayaman punya nomor saya kata dia. Haula wala quwwata illa billah. Ya Allah. Inilah yang bikin saya ini mudah-mudahan bisa tetap bahagia ya tengok kelakuan orang-orang yang begini nih. Ya Allah. Kadang-kadang kan agak tuh dia nengok ada siapa gitu kan. Bang kata dia. Tolong fotokan bang kata dia. Kita disuruhnya fotokan. Oke saya bilang. Terus yang datang tahu enggak siapa yang kau suruh? Tak tahu aku kata dia. Kita disuruh fotokan. Inilah Ustadz kan saya pakai topi, pakai kaos. Teman-teman biasa kan yang dampingi saya kan pakai jas, bisa kayak abah, kan benar-benar tuh kan rapi-rapi kan. Terus dia bilang mau foto.
Jadi saya bilang biar saya foto, dia bilang betul-betul lurus budak-budak tuh. Foto dia sama Abah, sama Haidin. Inilah Ustaz Lukman. Oh iya ke? Dia betul lagi. Aduh, ya Allah, lucu. Nah, apalah hari ini kita tahu-tahu sedikit ya. Habis kemarin kan udah kena panggung-panggung dah. Jadi saya, ya kan pertama tuh kan kayak misalnya siapa budak-budak kan rapi-rapi kalau budak-budak tuh pakai jas dampingin saya. Saya biasa pakai kaos, pakai topi aja, celana jeans, pakai sendal. Karena udah selesai sholat kan, di rumah makan biasa tuh kan. Boleh dong foto ini ustadznya, saya bilang. Ini ustadznya kak. Oh iya kak, ustadz foto ustadz. Saya bang tolong bang, kayak dikasihnya Afid. Oh sini dia bilang. Langsung ampun kiai kata budak-budak. Ampun saya bilang biar dia polos. Jadi saya yang pakai kaosnya, saya yang disuruh foto kan. Selesai itu baru udah cerita, itulah ustadznya itu. Kelakuan udah. Nah apalah ya, lucu-lucu sedikit ya. Mau diapakan lah. Apalagi yang Allah rubah tempat. Apa mungkin cari ruko di mana gitu, cari ruko tak dapat. Sekali dapat ruko wakaf. Nah, ini macam. Mantap kali dah. Cepat siap kan? Cepat siap. Tok bot. Beres semuanya. Cepat siap dah. Tak ada tangga bisa ada tangga, tak ada lubang bisa ada lubang. Saya mikir macam mana tok bot? Gampang lah nanti lakukan kata dia. Udahlah serah tok bot lah, rupa digitukan ya kan, dibikinnya WC di situ, naikkan tangga, dibelokkan. Tak sampai otak saya. Tak sekolah arsitek loh tok bot tuh. Tangga itu bang, kan naik, belok, lalu bolong. Orang arsitek tuh pusing nengoknya, sama kayak orang arsitek nengok tiang kita dipusing gitu. Di mana tumpuannya, di mana tiangnya. Ini loh tiang kita nih loh. Coba tuh tengok. Kalau yang ngerti bangunan, kalau satu masih mending, ini dua belakang pun gitu kak, coba lah. Siapa lah yang bangun masjid ini dulu nih? Abang walaupun ngerti bangunan istilahnya kan, gimana konsep bangunan harusnya? Di plusnya itu kan, di tumpuan begini ya, harus ada tiang di bawahnya. Tapi masjid ini agak lain memang. Karena masjid kita apa? Agak lain masjid kita. Tengok. Kharijun anil adah. Khalif tu'raf aini. Jadi kalau tanya apa yang berbeda dari Masjid Kapal Munzalan, semuanya beda. Dari mulai orangnya, bentuk fisiknya, tiang tengahnya pun beda. Saya pertama kali masuk ke masjid ini sempat tanda kutip, mana orang-orang Masjid Nusantara yang biasa bangun, Bang Agam, sesuai kaidah nih. Jadi antum tahu kan, Masjid Kapal Munzalan itu memang beda sama yang lain. Tidak sama. Nanti abang kakak tengok sendiri. Datanglah ke Munzalan, ke Danau Toba beli tahu, belum coba belum tahu. Jadi dia meletakkan tiang itu di situ. Letih saya mikirkan, apalah perenungan ini, atau tak aku yang belum sampai. Kalau satu mungkin tak sengaja depan, oh sadar dia khilaf kan, belakang dibetulkan, tak, belakang pun beda kan. Sebenarnya ada gunanya tidak tiang ini ya? Hah? Masih ada gunanya ya? Lama saya mikir, tapi tidak apa-apa lah, inilah ciri khasnya Masjid Kapal Munzalan. Dari mulai tiangnya sama orangnya beda semuanya, agak lain. Apa? Agak lain. Saya suka bergurau gitu sama kawan-kawan. Kami yang tiangnya bergeser gini ya, alhamdulillah dengan izin Allah bisa begini. Maka kita yang tiangnya betul harusnya masjidnya lebih baik gitu. Kan namanya guru les kan, guru privat kan suka ngeles. Ada ya alasan. Coba tengok Ustadz Pinisirin. Pinisirin. Biasanya kalau kirim di grup tuh, kirim di Instagram tuh 1 jam baru paham gitu maksudnya. Masjid Kapal Munzalan. Agendakanlah ke Masjid Kapal Munzalan, main-main ke sini, lihat masjid kita nih agak lain. Allah rubah bentuk satu, Allah rubah tempat, dan Allah rubah waktu. Tapi judul besarnya dikabulkan. Dah paham? Jadi Allah kabulkan enggak doa kita? Yang dirubah apanya? Bentuk. Terus tempat. Jadi berapa bagi saham kita? Siap ya bagi sahamnya ya, gitu ya. Perjanjian emang ya. 40, 60.
mahal. Kalau 1.250.000 kemarin tuh pelecehan namanya. Memang kalau jomblo tuh dia ngomong dulu baru mikir biasanya kalau jomblo. Sama kayak tadi tuh, apa hukumnya Ustaz menyukai dua gadis sekaligus? Akunnya pemuda hijrah, ganti akun ke apa gitu? Playboy cap kodok ke dulu gitu Pak. Kau pakai nama akun pemuda hijrah, tanyaan kayak gitu. Sip. Ayo ulang lagi ya. Doanya apa tadi? 40 60. Gampang ingatnya? Siapa yang baru tahu ayat ini? Maksudnya sudah dengar tapi baru tahu, oh ini surat 40 ayat 60. Ada yang baru tahu? Baru tahu. Ud'uni astajib lakum itu ada di surat 40 ayat 60 baru tahu. Walah, baru turun ayatnya berarti. Doa-doa abang kakak minta sama Allah supaya bisa kemahin kapal pun jalan. Nanti abang kakak foto di depan tiang yang tidak presisi ini ya. Berfoto nanti di sini. Lanjutan dari ayatnya, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang-orang yang menyombongkan diri, tak mau beribadah kepadaku. Doa itu termasuk ibadah? Naam. Bagian dari ibadah, bagian dari penghambaan kita. Maka abang kakak, kalau orang bilang berdoalah, ada kan yang bilang gini, saya ini malu saat berdoa, udah banyak dikasih sama Allah, masa berdoa lagi. Kalau saya boleh ngomong sama kakak, boleh setuju boleh tidak ya. Saya menganggap doa itu adalah perintah Allah. Karena ud'uni perintah. Ini lafzu fi'il amr atau fi'il mudhari atau fi'il apa nih Ustaz Dede? Ud'uni. Fi'il amr perintah kan? Berarti Allah yang nyuruh kan? Bukan kita manusia mandai-mandai. Allah yang bilang ud'uni astajib lakum. Kau minta sama aku, nanti aku kabulkan. Aku yang akan kabulkan. Maka abang kakak, saya pernah bilangkan sama pengusaha-pengusaha, ganti kata-kata target menjadi doa. Doa kita 10.000 jamaah tahun ini. Gitu, doa bang, dikabulkan Allah. Alhamdulillah. Kenapa bang jadikan itu sebagai doa? Karena itu perintah Allah. Doa saya, bisnis yang saya rintis ini bisa mengumrohkan dan menghajikan orang banyak. Doa 40-60 dong. 40-60. Jualan madu, jualan pempek, akikah, apalagi kawan-kawan nih, bismika, nasi goreng, apapun bisnis online, jualan online, niatkan betul-betul. Ya Allah, semoga bisnis saya ini bisa menjadi wasilah manfaat untuk sebanyak-banyaknya orang. Ud'uni astajib lakum. Tapi sedihnya Pak Kakak, ini penutup ya. Tapi sedihnya banyak orang yang berdoa dan membatalkan doanya sendiri. Ya Allah, saya pengen umroh ya Allah, pengen sekali ya Allah ketemu sama Rasulullah, ke makamnya Rasulullah, mengucapkan salam di sana, pengen ini. Tapi tidak mungkin kayaknya ya Allah, saya ini cuma janda ya Allah. Mana ada janda dilarang umroh? Sini penjual gorengan ya Allah di pinggir jalan, tidak mungkin kayaknya ya Allah. Oh, kau yang berdoa, kok yang batalkan? Saya berdoa sambil ngelap meja waktu di warung kopi Toaji kan kemarin beberapa orang saya bawakan ini warung kopi di sini, saya jualan dulu, saya bilang. Sambil saya berdoa sama Allah, ya Allah sampaikan aku ke Baitullah. Cumanlah cara saya bang memancing tanda kutip Baitullah itu. Saya pergi ke bandara. Ngapain? Ketika saya tengok ada orang umroh atau akan berangkat umroh, saya ikut bantu-bantu bang. Dorong-dorong koper, nyusun-nyusunkan kopernya. Kalau umroh kan biasa ada tuh bang, koper besar sekian, koper kecil sekian, koper tentengan sekian, ada kan? Nah karena saya pernah pengalaman jadi panitia, apa dulu namanya, PPAT, panitia perpulangan akhir tahun. Dulu anak-anak Pontianak balik pakai kapal. Dia kan baliknya pakai kapal. Jadi di PPAT itu kita belajar memanage orang. Anak-anak suruh naik dulu, naik ke atas. Zaman-zaman ini masih pakai kapal kan? Naik ke atas, letakkan dulu barang, booking tempat, kasih tali, set gitu. Baru nanti yang lain nyusul naik, ya kan? Gitu caranya kita dulu naik kapal. Apa dulu namanya? Bukit Raya, Tilong Kabila, Lawit, Dharma Kencana. Ya, Aidin masih udah pakai pesawat gak zaman itu? Masih kapal ya? Wah itu kan sedih kan pas lewat Sungai Kapuas tuh. Allah yang nangis, beli kayak mata, makan sambal kacang tuh.
Makanan mama tuh, alah belinang itu, alah masuk pondok, kebayang wajah Kismul Aman, ya kan? Kebayang wajah Tengko, ya kan? Waduh, sedih kalau udah balik tuh. Alah bergejolak. Tahu saya rasanya gimana hati. Anak sekarang nyaman, naik pesawat. Kita dulu belender-lender, masak. Bang, kita kerasa enggak yang kapal masih pakai piring oprek? Masih kerasa enggak yang ngasih makan pakai lempar? Macam di penjara, di kapal tuh. Preng, piringnya tuh ompreng, Bang. Piring yang stainless, ada telur dadarnya, ada kuahnya sedikit, nasinya bertaburan kemana-mana. Berapa kata dia? 40 Pak, banyak sekali, santri-santri dilempar. Gantian tuh, siapa yang ambil makan pagi, nanti makan siang. Itu diatur, di manage. Nah, karena pernah punya pengalaman PPAT itu, saya bantu menguruskan koper-koper orang, Bang. Jadi memang dorong-dorong, dan tidak tahu saya ini travel siapa. Yang berangkat di saudara saya tak ada. Saya pergi nggak ke bandara pakai mobil Ferrari-nya Wawa tuh. Pergi saya ke bandara. Ibal masih di Singkawang, Mimip di Sintang. Pergi saya ke bandara sambil berdoa. Ya Allah, saya bilang aku pengen umroh, tapi aku tak punya duit ya Allah. Tapi kalau engkau mau berangkatkan terlalu mudah bagiku. Aku yakin aku bisa berangkat. Tiba-tiba baru setahun lebih saya di Munzalan. Tok iya tuh di depan pintu situ tuh, di pintu keluar tuh. Tok Haji, boleh enggak? Mau ngomong sebentar. Gimana Tok ya? Saya ditelepon sama pemilik travel, namanya masih ingat saya, Rumi, Rumah Manasik Indonesia. Tidak tahu masih ada tetangga travel sekarang. Gimana Tok ya? Pemilik travel nelfon saya, ngasih tahu bahwasanya tour leader yang harusnya membawa rombongan Pontianak ini berhalangan karena sedang sakit. Lalu beliau minta tolong sama saya carikan pengganti tour leadernya. Bisa ke Tok Haji gantikan? Saya bilang kata Tok ya pula yang bilang bisa kata Tok ya. Jadi yang bilang bisa bukan saya. Tok ya agak lain kan? Ditanya emang dia siapa? Wah Tok ya langsung ditanya emang dia siapa, langsung lah ini Ustadz Kotor S2 Kuala Lumpur, udah pernah haji begini. Habis dia Tok ya. Ya udah Pak Nur panggilnya kan. Beliau aja yang bawa jamaah. Kebetulan juga ini ada satu rombongan 18 orang dari Pontianak. Begitu dicek ternyata yang 18 orang itu jamaah yang saya referensikan. Namanya Kak Nia, kami manggilnya Kak Nia Nahel, yang rumahnya di Jalan Seruni. Kak Nia tuh bawa keluarganya, Pak Ude, Makci, aku semua 18 orang diumrohkan. Nah kebetulan beliau yang rekomendasikan, saya memang nawarkan Kak Nia, cuma ngasih brosur aja saya. Nggak tahu kalau Kak Nia closing sampai 18 orang. Itu kalau fee-nya berapa tuh Bang? 1.200.000 misalnya. Berangkatlah saya sambil beli air mata. Ya Allah, utang masih ratusan juta waktu itu. Masih punya utang, masih ratusan juta. Badan masih kurus 48 kilo berapa badan saya waktu itu. Pergi umroh tuh kayak tak percaya, betul aku berangkat nih, benar sikit. Sampai di Baitullah tuh beli air mata saya. Ya Allah, saya bilang bisa kau sampaikan. Jadi 2004, 2005 saya haji, 2008 dapat umroh gratis dari Papa Egi, Urai Santosa, ayah tuh papa angkat saya. Habis itu 2012 berangkat gratis. Setelah itu Abang Kakak, setiap saya tawaf wada, nah ini kelakuan saya Bang. Kalau tawaf wada, saya pasti biasa itu selesai itu nunjuk Ka'bah. Tunggu ya, nanti aku balik lagi. Tak ada duit, tapi udah saya tunjuk, nanti aku balik lagi. Betul, haji 2004, 2008 balik lagi. 2008 dengan izin Allah, 2012. Habis itu dengan izin Allah tiap tahun berangkat. Sampai detik ini, hari ini pun saya minta doa dari abang kakak semuanya. Tolong doakan, insya Allah saya hari ini berangkat umroh ke Jakarta dulu. Habis itu besok berangkat ke Tanah Suci. Minta doa dari abang kakak. Insya Allah nanti SMK beberapa hari ke depan kita akan live dari Masjidil Haram atau Masjid Nabawi insya Allah. Ya, kenapa Ayaman bikin backgroundnya Baitullah? Kenapa sampai jumpa di Baitullah? Kenapa ini gambarnya multazam? Supaya saya setiap hari hati saya ingat sama Baitullah. Aina ma tuwallu wujuhakum fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Inilah kenapa ada multazam. Kenapa sampai casing handphone saya pun multazam.
saya pengen tiap hari bersama Baitullah. Saya pengen tiap hari saya tuh menengok Ka'bah. Ingat, ud'uni astajib lakum. Karena salah satu tempat yang mustajab, mana dia desain covernya buku SMK kemarin? Nah, kasih sini. Kirimkan ke sini. Yang kemarin kita desain tidak sampai 2 detik tuh. Nah. Mohon doanya ya Bang Kakak. Ada yang saya tengok teman-teman sudah pakai casing handphone yang sama, kemudian ada yang dikasih wallpaper di handphonenya. Biar hati kita terpaut dengan Baitullah, Bang Kakak. Sampai jumpa di Baitullah, sampai jumpa di Baitullah. Ini nyata, Bang Kakak. Benar, sampai jumpa di Baitullah ini asli. Asli sampai jumpa di Baitullah. Jadi Abang Kakak jangan takut bermimpi ke Baitullah. Jangan takut bermimpi ke Baitullah. Baitullah itu dekat, Baitullah itu dekat. Nanti insya Allah kita bersama teman-teman dari Abang Bang Ivan di Fantashiru akan ada ya Bang ya, umroh tematik ya Bang ya, umroh usul fiqh, umroh tafsir, umroh itu nanti coming soon. Nah ini tengok, oh dia di screenshot aja, jadikan jepek. Insya Allah nanti Abang Kakak akan ada tema-tema umroh umroh kehidupan. Tunggu nanti tanggal mainnya ya, umroh keluarga, umroh ibu istimewa, umroh bersama anak istimewa, ya kan? Enggak mustahil. Ud'uni astajib lakum. Berapa bagi sahamnya tadi? Sama siapa bagi sahamnya? Sama Allah. Ya kan? 40 tuh kita kencengin doanya, 60% sisanya biarkan Allah. Bahkan mungkin 99,9% itu urusan Allah. Tapi supaya gampang ingat doanya, 40, 60. Banyak kok, banyak teman-teman kita, abang-abang kita banyak yang bisa bantu untuk memberangkatkan Abang Kakak ke Baitullah dengan cara-cara yang mudah. Ya kan? Insya Allah nanti kita ketemu di Baitullah dengan cara-cara Allah. Ini dia. Nah ini tengok buku resume Subuh Menggapai Keberkahan. Kemarin desainnya tidak sampai 1 menit. Keren gak? Mantap. Ini pre-order ya. Nanti baru dapat bukunya 25 tahun yang akan datang ya. Itu nunggu haji gitu. Insya Allah Bang Kakak nanti kita akan open pre-order. Kita mau tahu dulu. Sudah dia ya. Ini ada buku The Best Resume SMK. Jadi Subuh Menggapai Keberkahan itu kita akan bikin resume-resumenya. Nah cover bukunya begini insya Allah. Saya nengok ini ya merinding rasanya. Terus ada tangan-tangan yang itu simbol menggapai orang-orang yang lagi gelantungan di multazam. Jadi nengok bukunya ada semangat dah kita. Insya Allah ya, coming soon. Ayo, Abang Kakak, saran saya buku ini jangan Abang Kakak beli sendiri. Kalau Abang Kakak beli, ingat orang tua, ingat adik-beradik, ingat teman, ingat saudara, jadikan sebagai hadiah. Bila perlu Bang, 1 jamaah umroh 1 buku resume. Gitu Bang. Apa? Allahu Akbar. Janganlah 1000 Bang, 2000 lah Bang. Masya Allah. Fantashiru order 1000 hadiah. Allahu Akbar. Nah ya kan, bismillah. Jadikan hadiah. Siapa tahu orang dapat hidayah lewat wasilah buku ini. Jadi kalau dulu ngasih mungkin ngasih kue, tidak salah, ngasih kue plus ngasih hadiah buku. Jadi insya Allah nanti bismillah ini apa namanya? Final sudah covernya. Nah ini kemarin usaha dia ngedesain tidak sampai 1 menit. Duduk di sini, saya suruh desain. Rubah, ganti, pasang, ini geser sini, ini geser sini, ini tambahin. Jadi ya dia, jadi. Di mana beli casing kayak gini Ayaman? Di Bismika Grafik.